Kalau kita ngomongin soal isu hak asasi manusia paling besar di Indonesia, kira-kira apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin soal kebebasan berpendapat ya, atau isu-isu lain yang sering kita dengar. Tapi, gimana kalau ternyata isu yang paling banyak diadukan ke publik itu justru sesuatu yang jauh lebih dekat sama kita. Sesuatu yang kita injak setiap hari. Coba kita tebak ya. Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia alias Komnas HAM, kira-kira dari semua aduan yang masuk sepanjang tahun lalu, isu apa sih yang menempati peringkat nomor 1? Jawabannya, konflik agraria. Betul, sengketa tanah. Ini loh yang menarik. Masalah tanah ini bukan lagi cuma urusan surat-suratan atau administrasi biasa. Ternyata, ini jadi penyumbang aduan pelanggaran HAM paling besar, bahkan ngalahin isu-isu lain yang sering kita dengar. Wah, ini sinyal yang kuat banget kan? Nah, pertanyaannya jadi begini. Kok bisa sih sengketa kepemilikan lahan itu sampai jadi krisis hak asasi manusia yang serius? Gimana ceritanya? Oke, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng, lapis demi lapis, kenapa ini bisa terjadi. Oke, kita mulai dari sini. Banyaknya aduan soal tanah yang masuk ke Komnas HAM, itu artinya ada pergeseran cara pandang yang fundamental di masyarakat. Jadi orang-orang sekarang tuh ngelihat sengketa tanah bukan lagi sekedar masalah hukum perdata biasa, tapi udah dianggap sebagai pelanggaran hak-hak mereka yang paling dasar. Penekanannya di sini penting banget ya. Ini bukan lagi soal sertifikat yang salah ketik atau batas tanah yang geser dikit, sama sekali bukan. Isu ini tuh menyentuh akar masalah yang lebih dalam, keadilan sosial, kepastian hukum, dan bahkan hak-hak kita yang dijamin oleh konstitusi. Masalahnya jauh lebih struktural. Terus, kenapa sih konflik soal tanah ini bisa jadi begitu panas dan personal? Nah, untuk ngerti itu, kita harus paham dulu kalau di konteks Indonesia, tanah itu maknanya jauh lebih dalam dari sekedar properti atau aset. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, tanah itu aset ekonomi, ada nilai jualnya, ada nilai investasinya. Tapi di sisi lain, dan ini yang seringkali jauh lebih penting buat banyak komunitas, tanah itu adalah ruang hidup. Maksudnya, sumber penghidupan, tempat identitas sosial mereka terbentuk, bahkan jadi warisan buat anak cucu. Jadi, bisa bayangin kan, kalau hak atas tanah ini terancam, yang hilang itu bukan cuma soal duit, tapi seluruh cara hidup, seluruh eksistensi mereka, itu yang dipertaruhkan. Jadi, ngomong-ngomong soal hak yang terancam, hak konstitusional apa aja sih yang biasanya jadi korban kalau konflik agraria ini memanas? Nah, ini dia 3 pelanggaran yang paling sering kita lihat. Pertama, hak atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Contohnya, penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang adil. Kedua, hak atas keadilan dan kepastian hukum. Ini terjadi kalau misalnya proses perizinan itu nggak transparan, main belakang, tiba-tiba tanah sudah ada yang punya. Dan yang ketiga yang paling bikin ngeri adalah hak atas perlindungan dari kekerasan dan intimidasi. Ini jelas pelanggaran berat kalau sengketa diselesaikan pakai cara-cara premanisme. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Kenapa sih konflik-konflik kayak gini terus aja kejadian, berulang-ulang? Ini bukan cuma soal lagi apes atau kebetulan. Ada akar masalah struktural yang mendasar di baliknya. Nah, sumbernya itu setidaknya ada 4 penyakit utama. Pertama, regulasi dan perizinan yang tumpang tindih. Satu lahan bisa diatur sama beberapa aturan yang beda-beda. Bikin pusing kan? Dan ini bisa banget dieksploitasi. Kedua, reforma agraria yang belum tuntas, atau jalannya lambat banget. Akibatnya, distribusi lahan yang adil itu masih jauh dari harapan. Ketiga, ketimpangan penguasaan lahan yang gila-gilaan, di mana sedikit pihak menguasai tanah yang super luas. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi publik. Seringkali, masyarakat yang tinggal di situ malah nggak diajak ngomong sama sekali soal rencana-rencana besar di tanah mereka. Biar lebih kebayang soal regulasi yang tumpang tindih tadi, lihat deh contoh ini. Bayangin. Ada satu area lahan, sebut saja area X. Menurut Kementerian Kehutanan, itu kawasan hutan. Tapi menurut Kementerian Energi, lahan yang sama itu jadi konsesi tambang. Nggak berhenti di situ. Menurut masyarakat adat setempat, itu adalah tanah leluhur mereka. Nah loh, satu lahan, 3 klaim sah dari 3 pihak yang berbeda. Ini resep sempurna buat konflik yang nggak ada habisnya. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat akarnya yang rumit. Terus solusinya gimana dong? Nah, sumber yang kita bahas ini menawarkan satu jalan keluar. Pendekatannya harus berbasis hak asasi manusia. Kurang lebih, ini dia 4 langkah reformasi yang diusulkan. 1. Sinkronisasi regulasi. Beresin deh itu semua aturan yang tumpang tindih. Satukan biar nggak bikin bingung. 2. Pastikan transparansi. Semua proses izin harus dibuka ke publik. Biar semua orang bisa ngawasin, nggak ada lagi yang diam-diam. 3. Dorong mediasi. Jadi kalau ada sengketa, coba selesaikan dulu lewat musyawarah, jangan langsung ke pengadilan. Dan yang keempat, ini krusial banget.
lindungi kelompok rentan. Masyarakat adat, petani kecil, mereka harus dapat jaminan perlindungan hukum yang kuat. Jadi inti dari semua ini sebetulnya adalah soal keseimbangan. Ya, pembangunan nasional itu penting. Proyek-proyek strategis itu memang perlu. Tapi pertanyaannya, apakah kemajuan itu harus mengorbankan hak-hak fundamental warga negaranya? Jawabannya jelas tidak. Keduanya harus bisa jalan bareng, seimbang. Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada pilihan ini. Apakah kita mau membiarkan urusan tanah ini terus jadi bom waktu yang jadi sumber instabilitas sosial? Atau kita mau mengubahnya, mengelolanya dengan adil supaya justru jadi fondasi buat pembangunan yang inklusif, yang manfaatnya bisa dirasakan semua orang, bukan segelintir saja. Nah, pilihan itu ada di tangan kita semua.